Salam sejahtera, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Baik, pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang alam gaib, namun dalam perspektif atau sudut pandang ajaran iman Katolik. Saya menginisiasi untuk mewartakan, untuk menyampaikan tentang alam gaib dalam sudut pandang Gereja Katolik, karena belajar dari pengalaman atau berkaca dari pengalaman selama ini, banyak orang yang salah berpersepsi atau mengasumsikan tentang alam gaib itu sendiri. Ada beberapa faktor mengapa banyak orang, khususnya kita yang beragama Katolik, itu salah menafsirkan tentang alam gaib itu sendiri. Yang pertama karena faktor budaya, ya, adanya cerita-cerita mitos yang berkembang di masyarakat. Lalu berikut adanya perkembangan teknologi, contohnya televisi, cerita-cerita yang ada di televisi, sehingga itu yang mempengaruhi kita dalam menafsirkan alam gaib itu sendiri. Lalu mungkin dari sebagian kita masih bertanya-tanya apakah alam gaib itu ada atau tidak. Itu dalam sudut pandang iman Gereja Katolik. Baik, saya secara tegas atau secara berani mengatakan bahwa alam gaib itu memang ada atau nyata. Pemahaman kita mengenai alam gaib tentang yang tak kelihatan sangat banyak dipengaruhi justru bukan oleh ajaran Gereja Katolik. Baik seperti yang saya katakan tadi, itu dipengaruhi oleh budaya dan pengaruh perkembangan teknologi. Lalu dunia gaib itu memang ada, ya, merujuk atau bertolak dari syahadat atau credo panjang dari Konsili Nicea Konstantinopel yang berbunyi Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem serieterem visibilium et invisibilium. Jadi dalam tulisan itu atau dalam rentetan kalimat itu secara tersirat mengatakan bahwa Bapa yang Maha Kuasa, ya, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Berarti Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan alam gaib itu sendiri. Karena sudah tertera di situ, Dia menciptakan yang kelihatan dan tak kelihatan. Yang tak kelihatan di sini itu merujuk pada alam gaib atau dunia gaib. Baik, dunia gaib atau alam gaib itu 100% itu berbau rohani, ya, atau berlawanan dengan jasmani. Oke, baik. Sebelum penciptaan langit dan bumi sebenarnya sudah ada penciptaan yang rohani, hanya tak diceritakan dalam Alkitab, ya. Secara resmi ajaran tentang hal ini ditegaskan dalam KGK nomor 322 yang mengacu pada pengakuan iman Konsili Lateran keempat. Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketiadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Dan sesudah itu yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Jadi yang pertama Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan di sini adalah malaikat. Malaikat yang berisi tentang rohani, ya, malaikat yaitu rohani. Dan setelah Allah menciptakan malaikat, Dia menciptakan dunia yang diisi oleh hal-hal jasmani. Sementara itu Allah menciptakan kita manusia itu pada fase ketiga, ya. Dan kita manusia ini merupakan peleburan dari rohani dan jasmani, campuran dari aspek rohani dan aspek jasmani. Aspek jasmani itu dalam diri kita manusia itu bisa kita lihat dari segi fisik kita, ya. Kita dapat dilihat oleh indera, dapat diraba oleh indera kita. Lalu aspek rohaninya itu berupa alam pikiran kita, ya, akal budi kita. Itu adalah aspek rohani dari sisi manusia. Lalu yang pertama kita masuk pada malaikat, ya. Malaikat ini adalah mutlak 100% rohani atau makhluk rohani. KGK nomor 329 menulis malaikat itu roh. Kalau engkau menanyakan kudratnya maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya maka ia adalah malaikat. Jadi dia adalah 100% roh, ya.
Roh itu berarti tak berwujud, tak punya raga, tak punya badan. Jadi malaikat itu berbeda sekali dengan kita manusia, ya. Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa malaikat itu 100% roh atau mutlak roh. Dia tidak memiliki hidung, tidak memiliki mata, dan kita tidak bisa melihatnya dengan panca indera kita. Karena dia 100% roh atau mutlak 100% roh. Sebagai makhluk rohani, memang malaikat juga memiliki akal budi, ya, akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi atau personal dan tidak dapat mati, ya, tidak dapat mati atau imarteria. Ya. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Malaikat bisa berpikir dan pikiran malaikat kira-kira seperti pikiran kita, tapi begitu canggih. Untuk canggihnya sehingga tidak bisa kita bayangkan. Selain bisa berpikir, malaikat juga punya keinginan. Jadi malaikat ini mempunyai mempunyai akal budi, dia bisa berpikir dan juga memiliki kehendak atau keinginan. Selain punya pikiran kehendak, malaikat memiliki sifat personal atau immortal. Jadi seperti yang saya sudah katakan, ia berpribadian dan beridentitas, melekat tak dapat mati. Lalu kita masuk pada iblis, ya, iblis. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Baik. Tuhan menciptakan malaikat itu sangat banyak, ya. Sebelum menciptakan dunia, terlebih dahulu Tuhan menciptakan malaikat. Mungkin malaikat yang malaikat yang mengisi seluruh alam jagat raya ini dulu, karena dengan jumlahnya sangat banyak. Dan Tuhan menciptakan malaikat-malaikat itu dengan sifat yang baik. Semua malaikat itu memiliki sifat yang baik. Akal budi dan kehendaknya, ya, selaras atau sinkron dengan kehendak Allah sebagai pencipta. Tapi kemudian malaikat itu ada yang mau mengungguli Allah, ya. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka berpikiran bahwa kok orang banyak menyembah Allah, kami kan juga patut disembah. Artinya kehendak yang mereka ingin, keinginan yang mereka miliki itulah yang membuat mereka terjerumus dalam dosa atau jatuh dalam dosa. Karena mereka beranggapan bahwa kami juga ingin disembah, kami juga ingin disembah. Mengapa hanya Tuhan atau Allah sendiri yang disembah? Kenapa kami tidak? Baik, berawal dari situ atau bertolak dari situ, maka malaikat yang diciptakan oleh Allah sendiri, yang di awal tadi memiliki sifat yang baik, karena kehendak atau keinginan untuk disembah oleh orang lain, mereka terjerumus atau masuk dalam dosa. Dan malaikat yang jatuh dalam dosa atau sudah tersebut dalam noda, itulah yang disebut iblis atau setan. Jadi mereka berawal dari malaikat, namun karena mereka memiliki keinginan untuk disembah seperti Allah, mereka pun masuk ke dalam dosa. Dan malaikat-malaikat yang masuk ke dalam dosa itulah yang disebut iblis atau setan. Jadi setan itu adalah istilah untuk menyebut malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka atau malaikat yang jatuh ke dalam dosa ini 100% seluruh pikiran, akal budi dan kehendak mereka itu 100% menentang Allah, ya, menentang Allah atau melawan Allah. Karena mereka beranggapan tadi bahwa kenapa Allah saja yang disembah, mengapa kami tidak? Mereka menolak Allah itu secara radikal. Jadi radikal ini berasal dari kata Latin, ya, yaitu radix, yaitu mengakar. Mereka menolak atau menentang Allah itu sendiri secara mengakar, ya, secara mengakar. Dan mereka tidak bisa bertobat karena apa yang sudah menjadi apa yang sudah menjadi keputusannya mereka itu tidak dapat ditarik kembali, ya, sehingga mereka tidak bisa bertobat. Faktor mereka tidak bisa bertobat bukan karena belas kasih Allah yang kurang ya, atau berkurang, tetapi karena mereka sendiri yang tidak ingin bertobat, tetapi terus memperjuangkan apa yang menjadi keputusannya mereka, ya, yang menolak Allah, itu mereka ingin disembah. Lalu mungkin banyak terjadi
masyarakat kita yang masih masih berasumsi. Saya mengangkat sebuah contoh, sebuah permasalahan yang ada di tengah masyarakat kita. Misalnya beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu telah meninggal seorang kerabat, ya, opa, adik atau kakak kita. Lalu 3 hari kemudian ada orang yang melihat bahwa keluarga yang telah meninggal itu ada duduk di ruang tamu atau lagi menghisap rokok di tempat yang dia sering duduk dulu. Dan itu yang membuat orang kaget loh, dia ini muncul sedangkan dia sudah mati, ya. Lalu berawal dari kesaksian itu, penglihatan itu, keluarga pun memanggil orang-orang dukun lah untuk melihat lebih jauh tentang kesaksian itu. Lalu pertanyaan kita, apakah itu betul-betul orang yang telah mati atau itu penjelmaan dari setan? Baik, dalam ajaran Katolik, ajaran iman Katolik, bahwa orang yang muncul kembali setelah mati dan kita melihatnya itu sebenarnya bukan arwah dari orang yang mati itu, melainkan itu merupakan penjelmaan dari setan. Karena kita berpikir bahwa setelah orang itu mati, rohnya itu berangkat ke surga dan diadili. Lalu dalam proses pengadilan itu, rohnya itu tidak berhak jalan kemana-mana. Analoginya begini, jika kita terjerat dalam sebuah kasus, lalu kita masuk dalam ruang persidangan, saat proses persidangan itu kita tidak boleh keluar kemana-mana. Kita harus mengikuti betul jalur persidangan itu. Sama seperti konteks itu tadi. Untuk menjawab itu, bahwa kesaksian tadi yang melihat orang yang mati itu terlihat kembali, itu merupakan penjelmaan dari iblis atau malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi itu saja video singkatnya tentang alam gaib dalam ajaran iman Katolik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Erastus Karyanonarus, Prodi Ilmu Komunikasi semester